Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini catatan membaca dari buku judulnya Mencari Si Pitung, karya Abdul Khair. Hari ini hari Minggu tanggal 12 Februari 2023. Udaranya lagi dingin banget. Kebetulan saya pindah rumah dari Jakarta ke daerah Puncak. Jadi saya masih adaptasi sama lingkungan yang biasanya di Jakarta panas, AC hampir selalu nyala gitu kan. Sekarang jangankan AC, kipas angin aja jarang banget saya pakai. Bab 1 mengenai pendahuluan tentang gimana sih si pitung itu. Nah, pada pendahuluan sendiri si Bapak Abdul Khair ini dia menceritakan tentang bagaimana sih seorang pendekar gitu, dunia pendekar di Betawi, atau dia lebih khususnya di Betawi ya, atau kita sebutnya Jakarta atau Batavia gitu. Nah, di Batavia sendiri, penduduk-penduduk aslinya itu kan dia ada golongan yang namanya golongan pendekar. Setahu saya orang-orang yang golongan pendekar ini banyak melakukan pemberontakan terhadap Belanda gitu. Tapi para pendekar ini lulusannya itu tidak semuanya jadi orang baik loh gitu kan. Misalnya contohnya di sini pendekar tuh terbagi 3 gitu. Yang pertama para jagoan yang berhati mulia dan beragama gitu. Mereka ya berjuang melawan penindasan gitu, walaupun tidak khusus gitu. Mereka tuh berjuang melawan Belanda gitu untuk merdeka. Enggak, mereka lebih ke berjuang melawan penindasan yang terjadi. Biasanya penindasannya yang dilakukan oleh para tuan tanah gitu. Nah, yang kedua ini para jagoan yang kerja sama tuan tanah. Jadi tuan tanahnya sendiri pun kan dia punya centeng-centeng tuh. Nah, centeng-centengnya ini adalah para pendekar dari para pendekar gitu. Nah, yang ketiga lagi ini adalah para pendekar yang dia berada di luar itu gitu, dan biasanya dia melakukan tindakan kriminal. Nah, kalau si pitung itu dia bagian dari pendekar yang nomor 3 dan pendekar nomor 1 juga. Itulah kenapa si pitung itu ada 2 penerjemahan gitu. Kalau dari sisi orang rakyat jelata, si pitung ini adalah pahlawan. Sementara kalau dari sisi para tuan tanah dan para dalam penjajah Belanda itu adalah seorang kriminal. Oke, pada ini pendahuluan halaman 15 gini, di sini disebutkan menurut Abdul Khair bilang, buku ini tidak akan mencari fakta sejarah tentang si pitung, melainkan hanya akan memaparkan berbagai perbedaan yang ada dalam versi yang banyak berkembang di masyarakat gitu. Ini masih pendahuluan. Dan kemudian bab 2 di sini menceritakan tentang tanah partikeli, tanah yang dikuasai oleh para tuan tanah. Jadi Daendels ini kan dia pengen bikin jalanan dari Anyar ke Panarukan, itu biayanya besar. Tidak hanya itu gitu, Daendels itu juga dia pengen membuat pertahanan sepanjang Pulau Jawa gitu, karena pada saat itu terjadi perang antara Inggris sama Prancis. Prancis itu sedang menjajah Belanda, jadi Belanda sendiri pun sedang dikuasai oleh Prancis. Daendels itu bukan gubernur jenderal yang diangkat oleh Belanda, tapi dia orang Belanda tapi diangkat oleh Prancis untuk ngeberesin lah Hindia Belanda, gimana intinya mempersiapkan peperangan gitu, bertahan dari gempuran Inggris gitu, atau bertahan jangan sampai Hindia Belanda ini dicaplok sama Inggris. Itu butuh biaya yang besar. Sementara Daendels itu begitu sampai di Indonesia, dia menyadari bahwa penghasilan yang banyak dari rakyat Indonesia itu hilang gitu, karena kebanyakan dikorupsi sama pejabat-pejabat Belanda sendiri. Untuk mendapatkan uang, maka Daendels mengadakan sistem, yaitu dia membagikan tanah dengan sistem jual. Jadi beda dengan Inggris. Kalau Inggris kan sistemnya sewa tanah dan langsung ke rakyat jelata gitu. Nah, kalau dia sistemnya jual. Jadi jual tanah yang ada di Santero. Kalau di sini karena di bahasanya Batavia, di Batavia ini dijual kepada beberapa pihak. Orang-orang yang beli itu kebanyakan adalah paling banyak itu pemilik tanah itu adalah warga Cina atau Tionghoa, kemudian Eropa, kemudian Arab, dan pribumi itu sedikit banget yang menjadi tuan tanah. Nah,
sistem tuan tanah inilah yang kemudian dilawan oleh si Pitung. Jadi Pitung ini bukan melawan, saya tidak setuju dengan sistem tuan tanah, enggak, dia cuma melawan tuan tanah yang jahat gitu. Jadi tuan tanah ini dia kan menguasai tanah dengan luas yang bisa dibilang hektar gitu. Pada saat pemerintah Belanda menjual tanah itu, dia tidak hanya menjual tanah loh, ada orangnya gitu, ada masyarakatnya, ada desanya, ada segala macam. Itu dijual ke satu orang, itu artinya dia bukan cuma beli tanah, tapi beli orang juga di dalamnya kan. Ya walaupun tidak sistemnya tidak perbudakan juga. Nah, seluruh tanah itu, tanah partikelir itu jadi miliknya si tuan tanah. Artinya semua perkembangan yang ada di dalam tanah itu ya terserah tuan tanah itu sendiri gitu. Artinya tuan tanah inilah yang kemudian menjajah masyarakat yang ada di dalam tanahnya dia gitu. Tuan tanah ini beli tanah dengan harga yang sangat mahal kepada pemerintah Belanda kan. Makanya dia pun akhirnya membebankan pajak yang sangat besar kepada masyarakat yang ada di dalam tanahnya dia. Tuan tanah ini akhirnya akan hidup bermewah sekali. Kebanyakan tuan tanah ini sangat bengis ya terhadap masyarakat yang ada di dalam tanahnya dia, karena dia merasa itu semua milik dia. Nah, sistem tanah partikelir ini berakhir kapan sih? Jadi sistem tanah partikelir sendiri itu berakhir pada masa politik etis. Jadi kebayang itu masih jalan ya. Kalau kita tarik dari Daendels ke politik etis, itu kan pertama Daendels, terus kemudian sewa tanah itu pada saat Indonesia dikuasai oleh Inggris. Terus kemudian dirubah menjadi sistem tanah paksa tuh yang sangat menghancurkan. Baru kemudian pada masa politik etis, sistem tanah partikelir ini kemudian dibeli kembali sama pemerintah Belanda karena alasannya satu, kemiskinan yang dialami penduduk di atas tanah-tanah partikelir. Itu kemiskinannya melebihi dari kemiskinan yang ada di tanah-tanah yang non partikelir yang masih dikuasai sama pemerintah. Itu berbeda. Kalau yang dikuasai sama pemerintah itu kan punya kewajiban moral lah gitu. Walaupun segitu bangsatnya penjajahan, tapi tetap dia punya kewajiban moral. Pemerintah Belanda sendiri kan punya parlemen juga gitu, yang mereka juga akan protes kalau misalnya tanah jajahan itu rakyatnya dibuat sangat menderita. Kan mereka juga malu gitu kan intinya. Karena pernah saya baca ya tentang kalau nggak salah di buku Panggil Aku Kartini Saja, itu diceritakan bahwa pemerintah Belanda itu sangat malu karena pemerintah Inggris, jajahan Inggris, itu masyarakatnya lebih terdidik gitu. Terus kemudian ternyata masyarakat dari jajahan Belanda itu sangat miskin dan pemerintah Belanda itu sangat malu kepada dunia internasional gitu kan. Tapi kalau orang yang tinggal di tanah partikelir itu kan benar-benar di bawah kekuasaan tuan tanah, jadi itu keadaannya lebih parah. Yang kedua, ketertinggalan pembangunan, karena nggak ada pembangunan sama sekali. Walaupun ada beberapa tuan tanah, baik itu dari Cina, kan kalau tuan tanah Cina, Arab, atau orang lokal, mungkin ada yang baik juga ke masyarakat. Gitu. Kita nggak bisa bilang bahwa, kalau tuan tanahnya lokal berarti dia baik sama masyarakat, kan dia sama-sama pribumi. Nggak juga gitu. Jadi di sini diceritakan bahwa yang namanya tuan tanah, mau itu Cina, terus Arab atau Betawi sendiri sebagai penduduk asli Jakarta, yang namanya tuan tanah ya tuan tanah, sama aja jahatnya gitu. Kecuali memang ada beberapa tuan tanah tidak dikasih tahu ya etnisnya apa gitu, tidak ya bisa aja dari etnis mana aja, yang dia cukup baik gitu sama masyarakat yang ada di tanahnya dia gitu. Kemudian yang ketiga adalah ketidakamanan di kawasan tanah partikelir. Oke, selamat sore. Sekarang hari Rabu, baru pulang ngajar, terus sampai di rumah ya saya lanjut baca gitu kan. Nah, jadi terakhir itu saya ngebahas di bab 2 itu tentang tanah partikelir gitu kan. Tanah partikelir itu ternyata menarik banget.
tentang apa cerita gimana sih, apa sih aturan-aturan dari tanah partikelir itu. Bab 3 itu dia khusus mengenai si Pitung ya, jadi cerita tentang kontroversi si Pitung tuh kayak gimana gitu. Nama aslinya Solihun gitu, bapaknya itu kan dari Tangerang, kemudian ibunya itu berasal dari Rawabelong, Jakarta Barat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa si Pitung ini bapak ibunya sama-sama dari Rawabelong gitu. Pokoknya intinya si Pitung ini cerita yang umumnya ya, tapi terus kemudian secara detail berubah, ada beberapa versi gitu. Jadi ada yang mengatakan bahwa si Pitung ini adalah awalnya dia itu seorang pengembala gitu, karena kakeknya itu cukup bisa dibilang cukup berada lah. Terus kemudian suatu hari si Pitung ini disuruh jual hewannya, jadi salah satu hewan ternaknya dijual, tapi ternyata dia dirampok di tengah jalan. Nah karena dirampok dia nggak berani pulang karena takut mau ngasih taunya gimana kalau hewan itu dirampok orang. Akhirnya si Pitung mulai berkelana gitu. Nah disitulah kemudian dia belajar silat, dia pulang lagi ke rumahnya dan mengetahui bahwa ternyata dia baru paham mengenai dunia gimana sih tuan tanahnya itu gimana, sangat kasarnya, sangat menekannya rakyat gitu. Nah disitulah mulai si Pitung berkelana dan dia mulai merampok gitu-gitulah. Nah tapi di bab 3 ini banyak perbedaan-perbedaan, kayak misalnya tempat lahir. Sebenarnya ada yang bilang di sini yang penting sebetulnya buat kita untuk memahami siapa tuh si Pitung. Dia itu kan emang rakyat jelata, dia termasuk ahli bela diri gitu. Terus kemudian dia mulai merampok, tapi rampokan yang dia rampok adalah orang-orang yang bukan cuma orang kaya sih sebenarnya yang dirampok sama si Pitung, tapi yang dirampok si Pitung adalah orang kaya yang jahat gitu. Khusus itu makanya si Pitung itu sangat dikagumi oleh rakyat, diumpetin juga sama rakyat gitu, karena itulah dia merampok orang-orang yang memang menyakiti rakyat, tapi terus kemudian hasilnya itu sebagiannya diberikan kepada rakyat juga, tapi bukan semuanya gitu. Nah kalau di bab 4 sebenarnya saya lebih tertariknya di bab 4. Jadi di bab 4 itu menceritakan tentang orang-orang yang melakukan pemberontakan terhadap Belanda, atau orang-orang yang melawan, bukan memberontak artinya mereka pengen merdeka gitu, tapi mereka yang melawan. Di sini diceritakan ada beberapa orang, misalnya kayak perlawanan Tambun. Kemudian saya nggak akan detail ya menceritakan, tapi ya kalian harus baca bukunya karena ini bagus gitu. Terus kemudian ada perlawanan Ciomas. Nah perlawanan Ciomas ini gara-gara ada seorang haji. Jadi ini tuh mereka tuh melawan Wedana yang jahat. Yang menariknya di sini ternyata ada hubungannya sama Raden Saleh gitu. Jadi didakwah terlibat dalam perlawanan Ciomas itu. Rumah dan tanahnya itu koleksi lukisannya disita oleh pemerintah Belanda gitu. Dan sekarang rumahnya itu menjadi Rumah Sakit Cikini dan Taman Ismail Marzuki. Itu dulu adalah rumahnya Raden Saleh. Kemudian ada perlawanan Condet. Mungkin ini yang paling terkenal karena ini adalah pemberontakan Entong Gendut. Nah yang menarik di pemberontakan Entong Gendut ini, mungkin dia tidak hanya sekedar masalah bahwa tuan tanah itu jahat dan menekan rakyat, tapi Entong Gendut itu juga concern masalah tuan tanah ini suka bikin acara-acara yang menurut dia tidak baik gitu. Jadi kalau menurut Entong Gendut ini kan perbuatan maksiat gitu. Maka dia melakukanlah perlawanan itu gitu. Kemudian ada lagi perlawanan Tangerang tahun 1924. Ini dia melawan Wedana. Jadi begini si tokohnya, Kain bin Bapak Kaya atau Kain Bapak Kaya atau Kain itu ya, dia itu dulunya adalah mandor dari tuan tanah. Nah pada saat dia jadi mandor tuan tanah ini, dia melihat gimana sih rakyat diperlakukan oleh tuan tanah dengan, ya karena dia orang dalam lah dibilang, karena dia mandor. Nah kemudian dia melakukan perlawanan, dan ini menarik banget sih cerita-cerita tentang perlawanan terhadap para tuan tanah gitu.
Nah, bab 5 ini dia menceritakan tentang mereka yang sesat. Jadi mereka yang sesat ini menceritakan tentang bandit-bandit. Jadi orang-orang yang dia bikin ruwet pemerintah Belanda, bikin takut orang-orang Belanda, tapi dia tuh bukan pahlawan gitu. Mereka itu benar-benar rampok, dan rampoknya itu benar-benar orang yang bikin pemerintah pusing lah, pemerintah Jakarta gitu ya. Kayak misalnya yang pertama tentang Sarkam. Ini Sarkam menarik banget. Jadi si Sarkam ini dia kan udah melakukan banyak hal gitu ya. Bisa dibilang mungkin ini polisi Hindia Belanda itu kena hujat masyarakat gitu, gara-gara jadi ini kan ada gembong gitu ya, ada kriminal yang namanya Sarkam. Terus kemudian tiba-tiba mereka bikin berita bahwa Sarkam tuh udah ditangkap gitu kan. Nah, terus udah ditangkap, udah dimasukin ke penjara. Nah, pas pengadilan ternyata orang yang disebut namanya si Sarkam itu, dia bilang ini saya bukan Sarkam gitu. Saya itu namanya Suheri gitu. Tiba-tiba saya ditangkap. Yang menariknya adalah semua saksi termasuk polisinya, jadi ada polisi intel Belanda bilang bahwa bukan itu bukan Sarkam gitu. Terus satu-satunya yang bilang bahwa itu Sarkam itu adalah korban. Jadi ada seorang Belanda perempuan, dia suaminya dibunuh sama Sarkam. Sebenarnya dia juga nggak bener-bener ngeliat gitu, tapi dia satu-satunya ngotot bahwa itulah Sarkam gitu. Di sini tuh berisik banget motor. Jadi masyarakat sini itu anak mudanya seneng modif motor gitu. Jadi suara motor itu kenceng banget, khususnya pada saat sore. Tapi kalau malam sih enggak sih. Mereka bisa dibilang sore-sore itu sering keliling-keliling pakai motor. Tapi kalau malam mereka ya tahu gitu, tahu bahwa itu saatnya orang istirahat. Jadi nggak rame lagi, udah selesai gitu. Cuma sore biasanya emang rame. Di pengadilan si Sarkam si Suheri itu akhirnya dinyatakan bebas lah gitu kan. Nah, setelah dinyatakan bebas, orang-orang tuh seneng banget, khususnya penduduk pribuminya ya, mereka tuh seneng banget. Terus akhirnya si Suheri ini diarak lah keliling kampung, woi Suheri bebas, dia bukan Sarkam gitu kan. Orang-orang penduduk pribumi sih nggak bermasalah ya, tapi yang orang para tuan tanah khususnya itu orang-orang Belanda sama orang-orang Eropa lah, sama penduduk Cina, itu dia malah lebih ketar-ketir dong. Sarkam belum ditangkap nih, gimana? Terus pada saat itu kepolisian Hindia Belanda mengalami, bisa dibilang mendapatkan hujatan yang banyak gitu. Oh, gimana sih, masa salah tangkap gitu aja gitu. Penduduk pribumi sih sebenarnya nggak masalah sama gembong-gembong itu. Pertama ya mereka nggak mungkin dirampok lah, kecuali mereka kaya ya, mereka nggak mungkin dirampok gitu sama bandit-bandit itu. Yang kedua kan kayaknya penduduk pribumi itu seneng banget gitu pada saat pemerintah Belanda, para tuan tanah itu merasa ketar-ketir gitu, mereka merasa khawatir ada sesuatu nih gitu. Jadi hal-hal yang bikin pusing pemerintah Belanda, mungkin kita ngelihat bahwa kalau di daerah lain gitu, bisa di Jawa atau di Sumatera, pemberontakan terhadap Belanda itu kan sifatnya lebih politis ya, perebutan kekuasaan dan lain-lain. Kalau di sini di Jakarta, di Batavia itu masyarakatnya itu udah cukup seneng gitu kalau misalnya pemerintah Belanda itu agak kepusingan gitu. Kemudian ada juga tapi diceritakan juga tentang kasus salah tangkap yang lain gitu. Jadi memang ada beberapa kasus salah tangkap, orangnya udah keburu disiksa tapi ternyata ketahuan bahwa dia bukan penjahatnya gitu. Jadi di sini juga dibahas cerita tentang Sarkam ini. Pada akhirnya memang Sarkam ini ditangkap karena ada yang orang dekat Sarkam itu dia melaporkan pada Belanda gitu. Jadi lucunya Belanda itu selama ruwet sama Sarkam, Belanda itu nggak tahu siapa namanya, wajahnya kayak gimana itu nggak tahu gitu. Sampai kemudian pemerintah Belanda itu bikin sayembara, dia akan memberikan berapa ribu gulden kalau misalnya ada orang yang tahu tentang Sarkam gitu. Akhirnya temennya Sarkam sendiri
orang yang kenal lah sama Sarkam itu gitu. Dan pada akhirnya sih sedih ya, karena Sarkam itu dia sama sekali tidak diadili gitu. Jadi setelah ditangkap oleh para polisi, dia nggak langsung sih, mungkin pada perjalanan dia lehernya dijepit pakai bambu sampai mati gitu. Nah, yang menarik juga adalah si Gantang. Jadi si Gantang ini, cerita tentang si Gantang, saya jadi ingat sama serial narkos gitu. Jadi si Gantang ini bukan cuma penjahat biasa, dia tuh mafia, sampai dia itu dihormati penduduk gitu. Dihormati sama orang lokal, sama pribumi. Dan dia itu kuat karena dia bisa berhubungan sama Demang, Bekasi, dan kemudian dia bahkan mendapatkan suplai senjata dari kepolisian. Jadi itulah mengenai si Gantang. Tapi ceritanya banyak sih, menarik deh. Kemudian di sini saya baru sampai halaman berapa nih? Halaman 75. Nah, di sini beberapa ya ada Entong Tolo, terus kemudian si Conat belum saya baca. Kalau si Entong Tolo ini menariknya adalah dia itu berkali-kali ditangkap sama pemerintah Belanda, tapi nggak ada seorang pun yang mau jadi saksi. Banyak pendapat sih kenapa nggak ada yang mau jadi saksi untuk pengadilan terhadap Entong Tolo gitu. Yang pertama, kemungkinan Entong Tolo ini seperti si Pitung, jadi dia itu penjahat tapi dia dihormati oleh masyarakat. Penerjemahan kedua kenapa dia tidak ada yang mau jadi saksi adalah karena orang takut banget sama si Entong Tolo. Saya lihat ini masih ada 2 bab lagi ya, 2 bab kecil sih tentang ini kan bab 5 nih. Ada bab 6 tentang Pitung dan Pituan Pitulung. Terus kemudian terakhir babnya penutup. Mudah-mudahan sih besok selesai, jadi videonya bisa ditayangkan hari Jumat. Oke, selamat sore semua. Sekarang hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023. Hari ini saya berhasil menyelesaikan, emang tinggal sedikit lagi gitu ya. Masih di buku Mencari Si Pitung, Kontroversi Jago-Jago Betawi, karya Abdul Khair. Abdul Khair ini adalah ahli kebudayaan dan intelektual Betawi. Jadi memang dia banyak buku-bukunya yang berkaitan sama sejarah Betawi gitu. Cuma memang cara menulisnya ini sangat menyenangkan di sini, tidak terlalu ruwet gitu. Biasanya memang para ahli kalau menulis justru sangat gampang gitu dicerna buat kita. Beliau sendiri dikatakan di sini dia sebagai guru dan dosen, tapi kemudian dia juga lulusan dari Belgia. Kemudian dia juga ke Leiden University Belanda dan University of London. Banyak sekali kiprahnya dalam hal-hal kebudayaan dan keilmuan, khususnya sejarah ya. Nah, terakhir saya baca itu adalah 5, yaitu tentang para kriminal lah, sejagoan-jagoan Betawi yang menariknya walaupun mereka kriminal, tapi ternyata sebagiannya mereka sangat dihormati oleh masyarakat Betawi sendiri. Jadi sebenarnya si Pitung itu bukan satu-satunya kriminal menurut kacamatanya Belanda, dia tuh kriminal. Tapi memang ada beberapa kriminal, walaupun dia tidak seperti si Pitung yang membagi-bagikan harta rampokannya dia, tapi tetap dia dihormati juga sama orang-orang Betawi karena dianggap bahwa mereka tuh udah bikin ribet pemerintah Belanda gitu. Ini terakhir tentang si Conat, dan menarik juga si Conat ini dia diceritakan gimana sih awalnya dia sampai masuk ke dunia kriminal gitu. Jadi dari umur 10 tahun dia udah ngebunuh 2 orang nih gara-gara dia tuh pengen ngambil kerbau. Jadi dia ngelihat anak kecil, dia ngelihat ada seseorang bawa kerbau 3, terus kemudian dia pengen ambil tuh kerbau gitu. Terus akhirnya dibunuh lah sama dia. Terus akhirnya dia jual sama temennya, tapi temennya curang. Dua-duanya sebenarnya pengen curang. Akhirnya dia yang berhasil ngebunuh temennya.
umurnya 10 tahun loh. Tapi uang yang tadinya mau dipakai sama dia malah ketemu sama aktivitas judi, dan akhirnya dia judi sampai duitnya habis, dan mulai dari situ karir kejahatannya pun dimulai gitu. Dia mulailah bikin segala macam keruwetan yang apa sih, kayak perampokan di mana-mana, dan dia sangat ditakuti sampai dia berbuat kesalahan, yaitu dia menculik seorang anak dari orang kaya Cina. Nggak dikasih tahu sih dia tuan tanah atau enggak, tapi yang pasti dia orang kaya Cina. Anaknya diculik sama dia. Nah, ini kan akhirnya bikin polisi terlibat lebih dalam ya di situ gitu. Ini udah bukan hanya merampok, tapi juga menculik anak orang, dan orang itu bukan orang sembarangan, dan itulah dimulai dari kejatuhannya dia. Bab selanjutnya yaitu tentang tentang pituan pitulung. Jadi ada semacam penerjemahan baru yang menyatakan bahwa pitung itu sebenarnya bukan satu orang, tapi ada satu grup yang dia merupakan bisa dibilang jagoan-jagoan Betawi yang kemudian dia melawan pemerintah gitu. Di sini si Pak Abdul Khair ini dia tidak dengan berapi-api gitu menyatakan bahwa oh itu nggak benar gitu, tapi dia menjelaskan gitu. Dia menjelaskan sebenarnya seperti apa sih cerita si pituan pitulung itu gitu. Jadi dia tahu ceritanya, mungkin dia juga baca bukunya, terus kemudian ada acara diskusi gitu diselenggarakan pada tanggal 24 November 2017 di Balai Latihan Kesenian Jakarta Pusat, Jalan Mas Mansur, Tanah Abang. Komunitas Betawi kita yang mengadakan diskusi ini. Diskusi ini diawali dengan memaparkan apa sih isi dari buku itu. Kemudian ada beberapa pihak yang bisa dibilang orang-orang kayak ketua Dewan Pembina, ketua komunitas Betawi gitu, dan komunitas baca Betawi. Bahkan di sini ada JJ Rizal, sejarawan, yang keberatan dengan itu gitu. Jadi intinya masyarakat Betawi, atau minimal mereka lah ya, orang-orang yang mengerti tentang sejarah Betawi, menyatakan bahwa ini tuh tidak sesuai gitu. Jadi buku ini susah banget sih, pituan pitulung ini dia memang ada sumber sejarahnya, tapi sumber sejarahnya pun bukan sumber sejarah yang valid gitu. Jadi intinya sumber sejarahnya pun kontroversi gitu. Seperti misalnya kayak naskah Wangsakerta itu kan juga kontroversi di kalangan para ahli sejarah kita gitu. Makanya akhirnya banyak juga cerita-cerita yang kok kayaknya malah diheboh-hebohkan gitu. Misalnya contohnya si Pitung ini kan lawannya polisi-polisi biasa, tapi di sini diceritakan bahwa komunitas ini melawannya polisi militer lah dan segala macam gitu. Intinya saya senang di sini. Kenapa? Karena di sini dia memaparkan gitu apa sih yang apa sih perbedaan-perbedaannya itu gitu. Jadi tidak misalnya mengatakan oh itu salah, itu menghina atau segala macam, tidak. Dia hanya menceritakan dia memaparkan bahwa para ahli sejarah atau orang-orang dari komunitas Betawi sendiri tuh menyaksikan itu gitu. Intinya adalah sepertinya ini buku yang terinspirasi dari cerita-cerita si Pitung. Cerita si Pitung kan banyak versinya gitu kan. Zaman dulu tuh yang namanya seorang tokoh sejarah gitu pasti banyak versinya, kata si ini begini, kata si ini begini, dan tidak ada catatan yang lengkap gitu. Si Pitung sendiri kan tidak menulis diary, orang-orang terdekatnya pun tidak menulis gitu sebenarnya cerita si Pitung seperti apa. Apalagi kemudian si Pitung kan ketika meninggal dunia, ketika tewas, dia dianggap sebagai seorang rampok aja, seorang kriminal, sehingga masyarakat pada saat itu ya, apalagi waktu itu kan kita memang dalam keadaan terjajah ya mungkin di bawah para orang-orang Betawi ini, mereka preserve cerita itu dengan hanya dari tradisi lisan gitu yang diturunkan. Kemudian muncullah
akhirnya menjadi legenda, dan kemudian akhirnya ada film-film dan segala macam mengenai si Pitung gitu. Bahkan si Pitung ini dimasukkan sebagai cerita rakyat, walaupun sebenarnya dia benar-benar ada kan, rumahnya ada, makamnya juga ada, masjidnya juga ada. Banyak legenda itu kemudian dibesar-besarkan. Misalnya contohnya si Pitung itu tidak bisa mati gitu, makanya ketika dia mati badannya dipotong-potong gitu dan segala macam. Bab yang terakhir saya senang ya, di sini ada diskusi gitu, ada kayak misalnya mereka membandingkan antara fragmen-fragmen dari sebuah cerita dengan cerita si Pitungnya bagaimana gitu, dan kemudian membandingkan lagi dengan cerita yang lain gitu. Walaupun ya itu intinya sih, kelompok-kelompok Betawi menolak untuk menyatakan bahwa Pitung itu ada 7 orang gitu. Pitung itu cuma 1 orang, dan dia tuh nggak sehebat itu gitu, nggak melawan sampai polisi militer dan segala macam. Terakhir mengenai buku ini, saya senang banget ya, buku ini tipis banget, tapi ternyata banyak hal yang bikin saya mata saya terbuka gitu. Apalagi saya sebagai orang Betawi juga, baru kali ini saya baca yang cukup komprehensif gitu. Selama ini cerita si Pitung adalah ya udah cerita aja, tapi di sini kita dikasih tahu berbagai versi dan segala macam gitu, dan kontroversinya juga gitu. Saya justru tertarik sama cerita-cerita tentang kriminal gitu. Mungkin buku yang selanjutnya saya pengen cari buku tentang kriminal Betawi yang lebih lebih dalam gitu pembahasannya, dan dari sisinya si orang Belandanya gitu, bukan dari, kan ini kan dari sisinya kita sebagai orang pribumi, yang pasti Abdul Khair akan mengambil dari sumber-sumber yang orang pribumi Jakartanya gitu. Tapi saya juga pengen tahu sih gimana sih dari sisi si pemerintah Belandanya gitu. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang salah, ada yang perlu diperdebatkan, saya minta maaf dan tulis aja di kolom komentar ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.